Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya memaparkan materi, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ricardo Subedatoala, Sarjana Filsafat, Magister Ilmu Pemerintahan. Saya adalah salah satu dosen di Prodi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula Ende. Saat ini, saya menjabat sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STPM Santa Ursula Ende periode 2022-2026. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya asuh di program studi ilmu pemerintahan, yaitu mata kuliah komunikasi pemerintahan dengan menggunakan metode DAI, Delivery, Interaction, dan Assessment. Yang kemudian saya bagi ke dalam 3 bagian, yaitu perkenalan mata kuliah, interaksi pembelajaran dalam mata kuliah, dan proses penilaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, perkenalan mata kuliah. Perkenalan mata kuliah adalah bagian awal bagi saya dalam mendeskripsikan secara umum mata kuliah komunikasi pemerintahan. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib Prodi Ilmu Pemerintahan yang berada di semester 7. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS. Harapan dari mata kuliah komunikasi pemerintahan adalah agar mahasiswa memiliki pengetahuan komunikasi pemerintahan dan keterampilan berkomunikasi dalam pemerintahan, memahami fungsi dan kontribusi faktor-faktor komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan pada konteks nasional, regional, dan internasional, memahami pola komunikasi aktor pemerintahan dan umpan balik dari masyarakat kepada pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dalam semangat melayani Tuhan melalui sesama. Materi-materi dalam mata kuliah komunikasi pemerintahan mengacu kepada capaian pembelajaran lulusan yang telah ditentukan oleh program studi ilmu pemerintahan. Jumlah capaian pembelajaran lulusan yang diturunkan ke dalam mata kuliah ini adalah 4 TPL yang meliputi sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan penguasaan pengetahuan. Di dalam capaian pembelajaran lulusan yaitu sikap, saya menambah poin dari nilai Serviam sebagai core value dari perguruan tinggi kami. 4 CPL yang telah ditentukan selanjutnya diturunkan lagi ke dalam 28 sub CPMK. Dari 8 sub CPMK kemudian dibagi ke dalam 14 kali pertemuan dan tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Dalam aspek sikap terdapat 1 CPL, yaitu keberanian dan ketangguhan menjalani kehidupan secara positif atas dasar iman demi kesejahteraan keluarga, bangsa, dan negara. Poin ini merupakan salah satu nilai-nilai dasar dari pendidikan Serviam yang merupakan core value perguruan tinggi kami. Aspek keterampilan umum yaitu mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaga. Aspek keterampilan khusus dalam mata kuliah ini yaitu mampu bekerja sama dan menjalin hubungan kerja dengan pihak terkait dan dengan program-program dan kegiatan. Sedangkan aspek penguasaan pengetahuan adalah menguasai konsep teoritis komunikasi pemerintahan dan peranan media massa dalam pemerintahan. Capaian pembelajaran mata kuliah terdiri dari 1. Mampu mengetahui dan memahami pengertian konteks dan ruang lingkup komunikasi dan kaitannya dengan nilai Serviam. Yang kedua, mampu mengetahui proses komunikasi, melakukan komunikasi melalui media dan menggunakan strategi komunikasi dalam kehidupan sehari-hari dengan bersandar pada nilai Serviam, cinta dan belas kasih pada Tuhan dan belas kasih pada sesama menjadi modal utama dan dasar pokok atas seluruh tindakan, sikap, tutur kata, dan pelaksanaan tanggung jawab sebagai manusia ciptaan Allah, warga bangsa, dan warga komunitas beriman. 3. Mampu memahami komunikasi dalam masyarakat dan menganalisis cara komunikasi yang tepat dengan tipe kepemimpinan. Yang keempat, mampu memahami pengertian pemerintahan, tujuan pemerintahan, tupoksi pemerintahan, dan karakteristik organisasi pemerintahan. Yang kelima,
mampu memahami model dan pendekatan paradigma pemerintahan. Yang keenam, mampu memahami dan memaknai arti penting komunikasi pemerintahan. Yang ketujuh, mampu memahami dan mempraktikkan teknik persuasi dalam memberikan perintah dengan bersandar pada nilai serviam, integritas, sehingga mampu menunjukkan pribadi yang matang, dewasa secara menyeluruh dan utuh. Kedelapan, mampu memahami dan menganalisis karakteristik komunikasi pemerintahan. Yang kesembilan, mampu memahami dan menganalisis saluran-saluran komunikasi politik. 10. Mampu memahami dan memaknai media sebagai alat komunikasi politik pemerintah. 11. Mampu memahami komunikasi pembangunan dan humas dalam penyelenggaraan pemerintahan. 12. Mampu memahami komunikasi politik dan sosialisasi politik. 13. Mampu memahami dan menghubungkan opini publik dan komunikasi politik. 14. Mampu memahami propaganda politik pemerintah dan menghubungkannya dengan realita komunikasi politik. Sedangkan untuk bahan kajian dari mata kuliah komunikasi pemerintahan terdiri dari 14 aspek yang meliputi: yang pertama, pengertian komunikasi dan ruang lingkup komunikasi. Kedua, proses komunikasi, komunikasi media dan strategi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi dalam masyarakat dan komunikasi kepemimpinan. Yang keempat, pengertian pemerintahan, tujuan pemerintahan, tupoksi pemerintahan, karakteristik organisasi pemerintahan. Kelima, model dan pendekatan paradigma pemerintahan. Keenam, arti penting komunikasi pemerintahan. 7. Teknik persuasif dalam pemberian perintah, teknik persuasi dalam membangun kepercayaan dan kredibilitas. 8. Karakteristik komunikasi pemerintahan. 9. Komunikasi massa, komunikasi interpersonal dan komunikasi organisasi. 10. Media dan komunikasi politik pemerintahan. 11. Komunikasi pembangunan dan humas dalam penyelenggaraan pemerintahan. 12. Komunikasi politik dan sosialisasi politik. 13. Opini publik, relasi opini publik dan komunikasi politik. 14. Propaganda politik dan realitas propaganda politik pemerintahan. Selanjutnya, saya akan masuk ke tahap kedua, yakni interaksi pembelajaran mata kuliah. Dalam interaksi pembelajaran di mata kuliah ini, saya menggunakan 4 karakteristik pembelajaran, yakni yang pertama, pembelajaran interaktif, di mana pembelajaran di dalam kelas melibatkan secara keseluruhan partisipasi mahasiswa, baik dalam memberikan pendapat atau argumentasi dalam rangka menganalisis contoh-contoh kasus yang diangkat. Sehingga dosen dalam perkuliahannya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memacu mahasiswa untuk menganalisis dan berani berpendapat terhadap materi yang diberikan. Yang kedua, pembelajaran integratif. Proses pembelajaran yang dilakukan di kelas dengan menciptakan pembelajaran multidisiplin ilmu. Artinya, mata kuliah ini adalah mata kuliah lanjutan dari mata kuliah pengantar ilmu politik, sehingga minimal mahasiswa yang ikut kuliah ini sudah memiliki pemahaman dasar dari mata kuliah yang diambil sebelumnya, sehingga memudahkan mereka untuk lebih argumentatif di kelas. Pembelajaran tematik. Pembelajaran tematik merujuk kepada metode pembelajaran yang memadukan pengetahuan dan sikap dalam menciptakan suasana belajar di dalam kelas. Metode ini juga diterapkan oleh saya agar mahasiswa tetap mampu menyatukan antara kemampuan akademik dan nilai-nilai serviam. Penerapan pembelajaran tematik ini juga sampai kepada aksi yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai bagian dari pemahaman terhadap teori dan konsep yang diberikan, atau dengan kata lain, mahasiswa harus learning to know, learning to do, learning to be, dan learning to live together. Yang berikut pembelajaran kolaboratif. Pembelajaran kolaboratif merupakan metode pembelajaran yang memanfaatkan sarana kelompok di dalam kelas sebagai media pembelajaran. Sehingga dengan demikian, tugas-tugas yang diberikan tidak dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa, melainkan berkelompok. Metode ini berguna untuk melatih kerjasama, kepemimpinan, dan hal-hal lain di luar akademik. Selain itu, ada juga tugas-tugas review yang membantu mahasiswa memperdalam pengetahuannya.
Selain beberapa interaksi di atas, saya juga melakukan interaksi dalam memberikan materi ajar melalui Google Drive dan juga melakukan komunikasi melalui grup WA kelas. Sehingga membantu saya dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan mahasiswa secara langsung tanpa harus menunggu di kelas berikut. Yang berikut, proses evaluasi pembelajaran mata kuliah. Aspek asesmen ini merupakan proses penilaian untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif dalam menerima materi pembelajaran. Proses asesmen yang akan saya nilai adalah kehadiran sebesar 15%, partisipasi kelas sebesar 15%, tugas terstruktur sebesar 20%, UTS atau ujian tengah semester sebesar 25%, dan UAS atau ujian akhir semester sebanyak 25%. Hasil penilaian yang saya lakukan dapat diketahui mahasiswa secara transparan dan mahasiswa memiliki kesempatan dan hak untuk mempertanyakannya lagi penilaian yang saya lakukan tersebut. Penugasan dalam bentuk kelompok dilakukan sebanyak 2 kali. Penugasan pertama sebelum UTS pada pekan ketiga dan penugasan dalam bentuk kelompok kedua sebelum UAS pada pekan ke-9. Selain itu ada tugas individu sebanyak 4 kali, 2 sebelum UTS dan 2-nya lagi setelah UTS. Inilah beberapa aspek yang saya terapkan dalam pembelajaran mata kuliah komunikasi pemerintahan. Selanjutnya, saya akan menunjukkan proses perkuliahan secara sinkronis di dalam kelas bersama mahasiswa. Selamat menikmati. Baik, selamat sore untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di kelas. Dan pada hari ini sesuai dengan jadwal di roster kita, bahwa hari ini kita belajar mata kuliah komunikasi pemerintahan, dan khususnya di materi tentang strategi komunikasi pemerintahan. Tetapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu untuk membuka perkuliahan kita pada sore hari ini. Silakan. Bapak dosen dan teman-temanku sekalian, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas segala rahmat, bimbingan, dan perlindungan-Mu dari tadi pagi hingga pada sore hari ini. Ya Bapa, sekarang kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami. Turunkanlah Roh Kudus-Mu di atas diri kami, agar apa yang dijelaskan oleh Bapak dosen dapat kami mengerti dan dapat kami pahami dengan baik. Semua doa dan harapan ini kami sampaikan kepadamu lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santa Ursula, Santo Angela, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Terima kasih adik sudah membawakan doa, sudah mengantar kita dalam doa. Nah sekarang, sebagaimana penjelasan saya kemarin sebelum memasuki pembahasan tentang strategi, kita sudah melihat bagaimana sebuah pesan supaya deliver dari seorang pemberi pesan atau komunikator kepada orang yang penerima pesan yang kita sebut sebagai komunikan, bagaimana baik pesan itu bisa diterima dengan baik. Maka pesan itu perlu dikemas dengan berbagai macam cara. Dan itu sudah kita lewati bersama. Dan sekarang kita mau melihat seandainya komunikator sudah memadai. Pesan sudah dikemas dengan baik. Tetapi komunikan tidak disiapkan dengan baik. Tidak memilih strategi yang baik. Maka ketika pesan itu tidak deliver, tidak bisa diterima oleh komunikan, maka kita harus mencari cara yang lain. Yaitu cara strategi komunikasi. Bisa mengerti teman-teman? Bisa. Nah, untuk itu maka pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas khusus tentang strategi komunikasi. Nah, strategi komunikasi ini akan saya fokuskan pada pembelajaran tentang strategi komunikasi yang dicetus oleh Harold Lasky. Tetapi mari kita lihat dulu kira-kira apa itu strategi. Salah satu teman bisa membacanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Strategi adalah sebuah model atau model perencanaan yang mengidentifikasi arah dan arah tujuan, kemudian mengembangkan rencana secara sistematis terukur untuk mencapai tujuan. Adapun fungsi strategi komunikasi, yang pertama, menyebarluaskan pesan komunikasi yang bersifat informatif, persuasif, dan inklusif secara sistematis untuk memperoleh hasil optimal. Yang kedua, menjembatani kultural
kap atau kap lainnya. Oke, kalau kita lihat dari dua fungsi strategi komunikasi depan, yang pertama itu soal penyebarluasan pesan yang persuasif. Komunikasi dapat menyebarluaskan pesan yang persuasif kemana saja, terutama kepada komunikan yang ingin kita tujui, baik secara individu maupun secara kelompok, kalau kita memilih strategi yang tepat. Jadi, strategi itu dipilih tujuan yang pertama untuk supaya pesan persuasif, pesan yang mempengaruhi komunikan kita, pesan yang mempengaruhi para pendengar kita, penerima pesan kita, supaya mereka bisa menerima pesan, maka pilih strategi yang baik, supaya pesan ini bisa tersampaikan. Kemudian yang kedua, fungsi strategi yang kedua itu menjembatani gap. Menjembatani gap. Nah, menjembatani gap. Perselisihan yang terjadi antara satu kelompok dan kelompok yang lain, atau perselisihan ataupun kegagalan komunikasi yang dibangun oleh seorang komunikator kepada komunikan, ketika komunikan menolak, terjadi resistensi, penolakan dari komunikan terhadap komunikator, maka komunikator atau penyampai pesan tadi perlu mencari strategi lain untuk menjembatani gap. Ingat, resistensi atau penolakan dari komunikan, ini saya katakan, ini komunikator, pesan, lalu ini komunikan. Sebagaimana kita jelaskan di pertemuan kemarin, bahwa komunikator itu penyampai pesan. Pesan itu sendiri adalah isi pesan, apa yang mau kita tawarkan, kita berikan kepada komunikan. Lalu ini adalah komunikan. Komunikan adalah orang yang menerima pesan, atau orang yang mendengarkan, atau menerima komunikasi. Nah, setelah itu akan ada feedback. Komunikan memberikan respon kepada komunikator untuk memastikan bahwa pesan itu sudah diterima. Sudah diterima atau belum. Jadi kalau misalnya komunikan tidak mampu merespon komunikator, memberi respon balik feedback ini, maka terjadi noise. Nah, terhadap hal ini teman-teman, bagaimana korelasinya dengan strategi komunikasi yang kita bahas ini? Nah, relevansinya dan korelasinya adalah bahwa ketika komunikator tidak mampu meneruskan pesan ini kepada komunikan, maka dia harus memilih sebuah strategi. Kalau ketika komunikator gagal menyampaikan pesan kepada komunikan, itu sesungguhnya terjadi gap. Ada gap antara komunikator dengan komunikan. Maka solusi yang dilakukan adalah komunikator perlu mencari strategi. Pilihan-pilihan strategi mana yang cocok supaya pesannya itu tidak ditolak oleh komunikan. Sambil contoh, misalnya ketika musim pilkada tiba, itu biasanya partai politik sudah membentuk koalisi-koalisi. Bagaimana menarik partai yang dilirik untuk masuk ke dalam koalisi kita? Perlu teknik-teknik komunikasi, strategi-strategi komunikasi yang mumpuni. Supaya partai politik yang berseberangan kita, justru dengan strategi komunikasi yang baik, kita mampu menggandeng atau merekrut partai politik untuk masuk di dalam koalisi kita, koalisi partai politik kita. Maka perlu dilakukan strategi komunikasi. Baik, mari kita lanjut kira-kira strategi komunikasi apa saja. Ini yang dipaparkan di depan adalah strategi komunikasi menurut Harold Laswell. Strategi komunikasi yang ditawarkan oleh Harold Laswell. Kita lihat ada 5. Yang pertama, who, siapa komunikatornya? Siapa komunikatornya? Kemudian yang kedua, say what. Pesan apa sih yang dinyatakan? Lalu yang ketiga, in a channel atau media apa yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Kemudian yang keempat, to whom. Siapa komunikannya? Atau kepada siapa pesan kita sampaikan? Kemudian yang kelima, with what effect. Atau dampak apa yang mau kita harapkan. Sudah dijelaskan di awal tadi bahwa strategi itu sebuah perencanaan besar. Strategi itu definisi sebuah perencanaan besar untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Maka Harun Lafel menawarkan beberapa poin, 5 poin ini untuk kemudian kita gunakan sebagai satu strategi dalam menyampaikan pesan kita ketika kita mengalami dua hal ini. Kita ingin pesan persuasif itu disampaikan, disebarluaskan, atau yang kedua kita dapat menggunakan strategi ini untuk menjembatani gap baik antara komunikator dengan komunikan maupun komunikan dengan komunikator. Kalau sudah mengerti atau ada yang belum mengerti mau mendalami lagi, silakan bertanya. Kita fokus hari ini kita mengkaji tentang strategi komunikasinya Laswell. Silakan. Mungkin ada, silakan. Ya, silakan Adik. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana strategi komunikasi yang dibangun, yang dibuat oleh Laswell. Ya. Nah, dengan contohnya tadi, ketika musim partai atau musim pilkada, salah satu partai itu bagaimana strateginya membangun komunikasi agar partai yang lain itu masuk dalam koalisinya. Ya, betul. Nah, kira-kira yang menjadi pertanyaan saya, strategi komunikasi yang dibangun, yang dicetuskan oleh Harun Laswell lebih relevan pada komunikasi yang mana? Apakah hanya pada konteks politik koalisi partai? Bagus, terima kasih. Ini yang seringkali dikritik oleh beberapa ahli komunikasi yang lain. Nah, beberapa ahli komunikasi lain mereka mengkritik bahwa Harun Laswell punya teorinya bagus, strateginya bagus, tetapi tidak mengena pada konteks yang mana. Tidak secara terang-terangan mengatakan bahwa oh ini kita gunakan pada saat kita kampanye politik, atau ini pada saat kita gunakan pada teknik melobi, atau ini kita gunakan pada saat melakukan manajemen konflik. Tidak jelas, tidak pasti. Nah, ini yang sering dikritik oleh para ilmuwan-ilmuwan komunikasi. Nah, tetapi saya melihatnya dari satu aspek, bahwa ketika ada keabu-abuan atau ketidakterangan, ketidakjelasan konteks dari yang diterapkan oleh Laswell ini, justru saya melihat bahwa Laswell ingin supaya teorinya digunakan pada semua konteks. Contoh, tidak hanya bagaimana melobi seorang politisi untuk masuk bergabung atau satu partai politik bergabung di koalisi A. Tidak hanya, tetapi saya ambil contoh, kita melakukan kampanye di suatu tempat, kampanye politik, misalnya dalam rangka kampanye pilkada. Saya ambil contoh, ini menurut saya lebih terang benderang, dan sebetulnya bukan hanya untuk kampanye politik, tetapi bisa juga kita lakukan dalam teknik manajemen konflik. Ketika A dan B bertentangan satu sama lain, berkonflik, maka kita perlu butuh strategi ini juga. Kita utus siapa yang lebih ke sana berbicara, siapa yang bisa dipercaya oleh dua kubu yang berbeda. Itu juga menurut saya relevan. Nah, baik teman-teman, saya coba ajak teman-teman masuk lebih dalam kepada konteks kampanye politik. Nah, yang pertama, kita tentukan siapa. Siapa yang akan menjadi tim kampanye. Tetapi teman-teman, sebelum menentukan tim kampanye, kita harus lihat dulu siapa komunikannya. Misalkan teman-teman, saya ingin kampanye di Golulada, Kecamatan Detu Soko. Teman-teman tahu? Desa Golulada, Kecamatan Detu Soko, tahu? Tahu. Ya. Sebelum saya sampai ke sana, ingat, saya harus mencari orang yang berasal dari Golulada. Supaya apa? Dia mengetahui kebutuhan orang-orang Golulada. Dia lebih mengetahui daripada saya. Saya berada di tempat lain, maka saya perlu menyuruh orang untuk kampanye sebagai komunikator, sebagai maka dia perlu orang dari sana. Kemudian yang kedua, pesan yang kita tawarkan. Pesan ini harus sesuai dengan kebutuhan orang Golulada. Ketika saya melakukan kampanye, saya tidak bisa menyampaikan pesan yang itu adalah bukan kebutuhan orang Golulada. Dan saya tidak bisa menyampaikan pesan itu adalah pesan atau isi kampanye yang sebetulnya itu adalah isi kampanye yang ditujukan kepada orang dari Sikap. Itu tidak akan matching, tidak akan cocok, tidak akan relevan. Justru maka pesan itu kita akan ditolak. Bukan hanya pesan, kita juga sebagai komunikator juga bisa ditolak. Kemudian yang ketiga, ini channel, media mana? Panggung mana yang kita buat? Oh ya sudah, kita pakai cara konsolidasi. Kita kumpulkan masyarakat Golulada di sebuah RT, kita pakai satu dusun, satu RT, satu dusun, satu RT, satu dusun, satu RT, untuk kemudian kita pergi. Turun langsung ke rumah-rumah mereka, lalu kumpulkan mereka di setiap RT. Kumpulkan mereka di setiap RT untuk kita sampai. Maksud kita. Jadi tidak harus di panggung yang besar. Supaya lebih efisien dan efektif.
Nah, partisipasi masyarakat di lapisan bawah itu lebih kuat ketimbang kita buat secara umum. Kemudian yang berikut, to whom. Nah, to whom tadi, siapa sih masyarakat mereka? Masyarakat yang mana? Yang punya kebutuhan seperti apa? Yang punya potensi lokal seperti apa? Yang punya karakteristik budaya semacam apa? Yang punya kearifan lokal semacam apa? Itu kita harus kita gali supaya kita masukkan ke dalam pesan kampanye kita. Oh tenang, contoh misalnya, oh tenang Bapak Ibu, ini adalah kesempatan di mana kita mengaktifkan kembali potensi-potensi lokal kita. Kita punya kearifan lokal. Kearifan lokal ini sesungguhnya kita bisa masukkan di dalam manajemen pemerintahan desa kita. Bisa. Tergantung dari bagaimana kita memanage pesan kampanye itu dengan baik. Yang berikut adalah what effect. Apa kira-kiranya dampak yang ingin kita tempuh? Dampaknya adalah supaya paling tidak masyarakat atau konstituen di sana bisa memilih kita, pasangan calon kita. Itu contoh. Jadi terima kasih adik sudah bertanya. Jadi konteks ini bisa dalam konteks manajemen konflik, bisa juga konteks kampanye politik, bisa juga konteks teknik melobi, bisa juga pada saat kita sosialisasi soal kebijakan-kebijakan pemerintah, bisa. Kita bisa melakukan pada konteks apapun. Tetapi itulah justru yang dikritik oleh para ilmuwan-ilmuwan komunikasi yang lain. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, terima kasih. Ada yang lain silakan. Baik, di sini saya ingin bertanya, menurut Laswell ada 5 strategi komunikasi. Ya, betul. Strategi pertama ialah who. Ya. Dan jadi pertanyaan saya, apa kira-kira kriteria menjadi komunikator agar pesannya bisa diterima? Baik, atas pertanyaan yang luar biasa. Ingat ya, yang paling menentukan pertama dalam komunikasi itu subjek. Baik siapa yang berbicara, ataupun siapa yang mendengarkan, atau siapa yang memberikan pesan dan siapa yang menerima pesan. Nah, saya ambil contoh. Untuk saya ambil contoh, kira-kira kriteria apa yang paling pas untuk menjadi seorang komunikator. Yang pertama, dia itu harus dikenal di kelompok komunikan. Komunikator itu harus dikenal dengan baik di kelompok komunikan. Saya ambil contoh ya, misalnya ada A dan B ini berkonflik. Ambil seorang komunikator untuk mendamaikan mereka. Komunikator itu yang pertama harus dikenal oleh B dan harus dikenal oleh A untuk meredam konflik. Ketika orang yang datang sama-sama dikenal oleh B dan dikenal A, dia ini yang menjadi tokoh kunci bisa mendamaikan A dengan B. Maka saya bilang, Laswell ini bisa masuk dalam konteks manajemen konflik. Kemudian yang kedua, misalnya pada saat kita mensosialisasi soal kebijakan relokasi tempat tinggal. Misalnya di daerah pesisir pantai di Terminal Dao, di sebelah bawahnya ada pemukiman yang mana rawan terhadap abrasi. Jadi misalnya kita ditugaskan untuk sosialisasi soal relokasi tempat itu. Relokasi tempat pemukiman supaya dipindahkan ke tempat lain. Teman-teman, kata relokasi itu adalah kata yang antipatif terhadap sebuah kedamaian sebuah entitas. Maka namanya relokasi komunikan atau masyarakat langsung, aduh, kita dipindahkan kemana? Ini kebijakan yang sangat keras. Maka perlu orang yang kita kirim ke sana tuh, yang pertama, dia dikenal juga oleh komunikator, tetapi dia juga memiliki pengetahuan yang banyak tentang alasan di balik kebijakan itu. Bisa dimengerti? Itu berarti dia tidak hanya familiar, tidak hanya bahwa dia itu bisa dikenal, tetapi dia memiliki stok otak, pikiran, dan kemampuan komunikasi yang baik. Bisa dimengerti ya teman-teman? Selain dia bisa diterima, tetapi dia memiliki kemampuan komunikasi dan stok otak yang mumpuni. Maksud saya dalam tanda ketik, kemampuan dan memahami kebijakan di balik itu. Maka begitu pun kalau misalnya kita tentukan siapa yang menjadi komunikator, dia juga bisa menentukan kira-kira apa isi pesan sebelum isi kampanye sebelum dia memberikan kampanye. Bisa dimengerti? Oke, terima kasih teman-teman. Saya pikir pertemuan kita kali ini sampai di sini dan akan kita lanjut pada pertemuan yang berikutnya. Demikian deskripsi singkat secara cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah komunikasi pemerintahan yang saya ampuh. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah komunikasi pemerintahan pada program studi S1 Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula ND. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi
dosen Smart tahun 2025. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula Ende, rekan-rekan sejawat, dan juga kepada mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas banyak kekurangan dalam proses ini, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Selamat sore dan salam sehat.